Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'du, faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami'at Taqwa, Komplek Kementerian Kesehatan Cilandak, Jakarta Selatan, yarhamukumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan rahmat, nikmat, karunia, hidayah, taufik dan inayahnya. Siang hari ini kita kembali bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Harapan dan doa kita semoga semua amal aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat dan salam kita mohon kepada Allah, semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya. Berikutnya mari kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya dengan cara melaksanakan semua perintah Allah dan berusaha sekuat tenaga kita untuk selalu menjauhi berbagai larangan-larangannya. Kaum muslimin, hari ini tanggal merah kalau kita lihat kalender, keterangannya adalah hari wafatnya Isa Al-Masih. Nanti 40 hari dari sekarang, kalau tidak salah 14 Mei, juga akan ada tanggal merah yang keterangannya adalah hari kenaikan Isa Al-Masih. Wafat 40 hari berikutnya lalu dinaikkan. Urutan ini sejalan dengan yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa, sesungguhnya saya, Allah berfirman, mewafatkan kamu atau mewafatkan engkau, lalu mengangkat engkau ke hadiratku dan juga membersihkan engkau dari orang-orang yang ingkar, yang kafir, serta menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu lebih unggul daripada orang-orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan, dan kami akan menentukan apa yang kalian menentukan, memutuskan apa yang sebenarnya di antara apa yang kalian perselisihkan. Ayat ini sesuai urutannya, ini mutawaffika wa rafi'uka, sungguh aku mewafatkan kamu dan kemudian mengangkatmu. Para ulama tafsir, wafat di sini maksudnya bukan meninggal seperti manusia biasa, tetapi ayyi wafatun naum,
tetapi wafat bagaikan tidur. Yang oleh para ulama ada yang mengatakan katanya hanya 3 jam lalu langsung diangkat oleh Allah, ada yang mengatakan sampai 3 hari, bahkan ada yang mengatakan sampai 7 hari. Tetapi kalau kalender kita, karena ini akidah orang-orang Nasrani, sampai 40 hari setelah itu kemudian diangkat. Baik, untuk soal ini tampaknya hanya mengingatkan tanggal-tanggal kita, cocok dengan urutan di dalam Al-Quran, namun terlalu berat untuk disampaikan secara detail soal ini. Tetapi kemudian kita ingat, ada 3 prajurit TNI yang gugur dalam satu tugas mulia di Lebanon. Salah satunya adalah keponakan dari teman akrab saya di MTS Borobudur yang bernama Sertu Muhammad Nur Ikhwan. Yang lain Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, dan yang lain lagi adalah Praka Farizal Ramadan. Ketiganya gugur dalam satu tugas mulia, pasukan atau petugas resmi PBB, pasukan perdamaian, tetapi kemudian mendapatkan ujian, terkena ranjau. Apakah dari ranjaunya dari mana, yang jelas ini satu keputusan, satu takdir yang Allah telah tetapkan kepada yang bersangkutan, dan betapa berat keluarga menerima musibah ini, dan tentunya menangis, bahkan kemudian menunggu-nunggu. Diperkirakan hari Sabtu atau Ahad yang akan datang baru sampai jenazahnya kemudian dikebumikan. Di dalam satu ayat Al-Quran, tepatnya di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-111, Allah berfirman, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian sekali-kali mengira orang-orang yang meninggal gugur di jalan Allah itu mereka meninggal. Jangan dikira mati. Walaupun kenyataannya, walaupun zahirnya memang meninggal, tetapi jangan dikira meninggal. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, bahkan mereka akan terus hidup, lalu akan Allah berikan rezeki kepada mereka. Ini sebagai informasi bahwa orang-orang yang meninggal di jalan Allah, apalagi para ulama, itu terus akan hidup dan dijamin insya Allah min ahlil jannah. Karenanya kita diingatkan oleh sebuah musibah yang seperti ini, dan kemudian kita juga diingatkan sebaiknya penuh dengan kesabaran dalam menerima musibah, karena musibah sangat tidak bisa dihindarkan, dan ketika sudah terjadi maka yang namanya musibah maka tidak bisa ditolak. Dan dalam ilmu tauhid, yang namanya kematian ini bagian dari yang namanya takdir mubrom, bukan yang takdir mu'allaq, artinya tidak bisa dirubah ketika sudah terjadi. Dan terkait dengan ketentuan meninggal misalnya atau hal lain yang sulit dan tidak mungkin dirubah, Rasulullah SAW pernah bersabda, la taqulu law fa inna law taftahu abwabasy syayatin. Janganlah kalian mengatakan seandainya, jangan pula kalian mengatakan umpama atau jikalau terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Itulah takdir yang namanya takdir mubrom, antara lain kematian. Karena orang yang selalu mengatakan jikalau, seandainya, seumpama, itu justru akan membuka pintu-pintu setan. Dan itulah pentingnya kita percaya dengan rukun iman yang ke-6, yaitu qadha qadar. Ada juga bagian dari yang namanya qadha, itu masih memungkinkan Allah rubah, tetapi itu namanya takdir mu'allaq, takdir yang kaitannya dengan usaha manusia dan masih memungkinkan untuk dirubahnya. Sehingga ada satu hadis yang mengatakan la yuhayyarul qadar aw la taruddul qadaru illa du'a. Tidak mungkin qadha, takdir mu'allaq ini dirubah kecuali dengan doa. Oleh karenanya kita baik, sangat mulia
untuk mengumandangkan, melantunkan, mengungkapkan doa-doa tertentu, antara lain doa panjang umur. Di dalam satu hadis, di dalam literatur dicontohkan Allahumma tawwil a'marona, ya Allah panjangkan umur kami. Walaupun memang sebetulnya umur telah Allah tetapkan, tetapi ini bagian dari yang bisa ada campur tangan manusia ketika kemudian berdoa dengan panjang umur dan memiliki pola hidup yang baik, pola hidup yang sehat. Ini memungkinkan untuk panjang umur. Kaum muslimin, jamaah sholat Jumat yarhamukumullah. Memang di dalam memahami konsep qada qadar atau takdir Allah ini cukup berat. Terlebih lagi bagi yang sedang mengalami musibah. Kadang-kadang tidak kuat dan kadang-kadang bahkan pingsan dan seterusnya. Terlebih lagi seorang yang bernama Muhammad Nur Ikhwan ini punya anak yang baru 7 bulan. Bahkan terakhir ketemu ya waktu dia lahir. Lalu kemarin tanggal atau sekitar bulan Agustus ada kesempatan libur, malah kemudian dipergunakan untuk umroh. Dan itulah akhir dari segala cerita, dan akhirnya di antara yang 3 orang itu wafat adalah bernama Muhammad Nur Ikhwan. Karenanya kita layak untuk mendoakan, mudah-mudahan keluarga yang ditinggal tabah dan sabar dengan musibah yang sedang dialaminya. Lalu yang meninggal insya Allah min ahlil jannah, karena jelas sekali ayat-ayat Al-Quran, bahkan hadis-hadis Rasulullah yang mengatakan orang yang dalam tugas mulia itu meninggal dalam keadaan syahid. Dan selain orang yang meninggal di medan pertempuran seperti ini, ada 6 setidaknya orang yang masuk dalam kategori meninggal syahid. Antara lain adalah disebutkan dalam hadis bahwa yang pertama adalah al-mat'un, orang yang meninggal karena wafat, seperti misalnya kemarin COVID-19. Kemudian juga al-mabtun, orang yang meninggal karena sakit pada bagian rongga perut, apakah liver, apakah usus buntu atau hal lain yang intinya sakit pada bagian rongga perut, itu termasuk kategori meninggal syahid. Lalu yang lain lagi adalah sohibul hadam, orang yang meninggal karena terkena reruntuhan. Di Maluku Utara dan Sulawesi Utara ada gempa yang menimbulkan korban. Sampai kemarin ada berita seorang meninggal, tetapi kemungkinan juga ada yang menyusul. Ini seandainya orang meninggal dalam suasana terkena reruntuhan, tanah longsor dan seterusnya, itu juga termasuk syahid di jalan Allah. Termasuk yang keempat adalah orang yang al-ghariq, orang yang meninggal karena tenggelam, apakah di laut, apakah di danau, apakah di sungai, atau di tempat tertentu yang orang kemudian tenggelam, itu pun meninggal syahid. Dan yang kelima adalah orang yang meninggal al-hariq, karena kebakar, apakah kebakaran gedung, apakah terjebak di lift dan seterusnya. Ini orang-orang yang meninggal dalam suasana seperti itu termasuk orang-orang yang syahid, meninggal syahid. Dan ada juga keterangan yang mengatakan man qutila duna ahlihi waduna malihi waduna ayalihi wa huwa fi sabilillah, orang yang meninggal karena sedang membela dirinya, membela diri meninggal karena mau dirampok, lalu bertahan, kemudian yang mau merampok justru dilawan sama dia lalu meninggal. Seandainya rampoknya meninggal, sebetulnya polisi harus jeli, jangan dikriminalisasi orang yang tidak bersalah, karena diapresiasi sebagai orang yang wafat syahid, orang yang meninggal karena mau dirampok. Tetapi kalau kemudian bisa melawan, tentu tidak kena dosa. Karena apa? Karena membela dirinya. Itu dalam hukum pidana Islam atau fikih jinayah keterangannya seperti itu. Itu termasuk orang yang membela keluarganya, anaknya atau istrinya mau diperkosa, mau dirampok, mau dibunuh oleh seseorang, lalu suaminya membela dan ternyata seandainya suaminya meninggal, itu termasuk syahid fi sabilillah. Terakhir, dalam khutbah yang singkat ini diingatkan bahwa ada hal yang mulia,
untuk kita lakukan, yaitu puasa selama 6 hari di bulan Syawal. Masih ada banyak kesempatan karena hari ini kita sedang berada di pertengahan bulan Syawal, tepatnya pada tanggal 14, dan masih ada setengah bulan lagi ke depan. Mudah-mudahan sempat kita menjalankannya, apakah dijalankan dengan terus-menerus atau dengan cara terputus-putus, tetapi yang penting jumlahnya 6. Itu di dalam hadis dikatakan, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawala atau min syawalin faka'annama shoma dahr. Barang siapa yang puasa Ramadan lalu diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa seumur hidupnya. Mudah-mudahan kita bisa dan sempat menjalankannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi haqqa hamdih, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi wa ayyadahu bil mu'minina min ibadihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, khususan sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ambaqiyati sahabati wa qarabati rasulillahi ajma'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir warham lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna minal aidina wal faizina wal maqbulina wal maghfurin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar.